Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sang sejati. Harapan akankah muncul bersamaan dengan hujaman keputusasaan? Akankah terlahir energi baru yang mampu memeluk kesepian, dan melahirkan keramaian tanpa ambang batas? Nestapa akankah berubah menjadi dunia yang baru, dan anggur pun akan bisa menjadi cairan yang memabukkan, ketika dipaksa untuk berubah bentuk menjadi zat yang baru? Perubahan sebagai sumber kehidupan, akankah selalu mendatangkan keindahan bagi yang mengalami perubahan? Tegukan-tegukan yang didapat dari telaga kehidupan, tak mampu menghidupkan kembali kematian. Dalam masa ini, tak ada belenggu yang mampu membelenggu jiwa, yang acap kali memudarkan kekuatan dan keniscayaan, dalam membakar hal yang dapat menjadikan debu ke dalam satu peranan, dan menjadikan mutiara seolah debu yang kian menerbangkan hawa panas, dan mengubah pada dimensi yang konon, dikatakan sebagai dimensi keindahan dan dimensi keserakahan. Kemuliaan yang terpeluk dalam sebuah kekosongan, hanya akan melahirkan kenestapaan yang tak akan berujung, dengan ujung yang kamu sebut dengan hal lain. Ini adalah sebuah sandaran ideologi, yang ingin ku angkat menjadi sebuah ilmu nyata. Keadaan yang sering dijadikan sebagai formalitas, ingin ku ubah supaya menjadi hal yang prioritas. Ketika gontai bukan berarti keadaan akan terbenam, dengan sifat gontai tapi bisa berbalik menjadi hal yang kuat, dan mampu untuk bangkit dari kelemahan dan kefanaan. Laju ini penuh dengan satu harapan, yang kian berada dalam masa transisi, yang mengalami perubahan wujud demi harapan itu dan demi terwujudnya kepasrahan tanpa batas, dan tanpa pudar membawa terbang ke puncak ulu hati dan bermakom di dalamnya. Kekuatan ini akan mengalami integrasi dengan kekuatan lain, dan memberikan nilai yang utuh dan dapat bertempat pada satu wadah pemikiran, yang berdasarkan atas dikotomi, sebagai wabah membutuhkan sebuah antivirus, yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam jiwa dan raga. Langkah ini membutuhkan proses dalam mewujudkannya, langkah ini membutuhkan kekuatan untuk menegakkannya, daya upaya akan senantiasa hadir, meskipun dalam keadaan sekarat dan tak berdaya, karena hanya hal itulah, yang bisa menjadi daya upaya dalam memberikan kontribusi untuk batin, dan memberikan arahan untuk jiwa. Betapa tidak, seseorang akan diberikan pilihan supaya menjadi pribadi yang inklusif atau eksklusif. Jika pemahaman tentang diri belum ada, maka akan terarah pada kepercayaan buta, yang tidak dapat diterjemahkan kebenarannya. Pribadi inklusif yang diharapkan bisa memberikan kedamaian, atas perbedaan-perbedaan jenis apapun, rupanya sulit untuk diciptakan. Padahal kita membutuhkan pori-pori basah dalam sebuah kotak, untuk menjembatani antara keyakinan dan hati. Ketika apa yang dilihat mata tidak bisa disubjektifikasikan, maka akan mudah dihilangkan dan dijadikan sebuah hal kebohongan tanpa dasar. Dari keterpurukan ingin dirubah menjadi kejayaan, tidaklah mudah untuk dilakukan, karena masih ada beberapa kelemahan dan penyakit yang belum ditemukan obatnya. Apakah kata-kata ini membutuhkan cangkir, sebagai media untuk menyampaikan atau membutuhkan toples? Walau sekedar untuk menghidangkannya supaya terkenal mewah, dan mengundang konsumen yang akan mengkonsumsinya. Ketika kata-kata ini dijadikan sebagai landasan diri yang menginginkan perubahan secara menyeluruh, biarlah perlahan dengan pudarnya kepastian, membentuk rangkaian dan menunjukkan arah untuk melanjutkan hari. Seiring kekhawatiran, yang sudah pasti tidak dapat menghilang, pasti akan ada jalan raya yang bisa dilalui sebagai penggembira. Waktu pun enggan tiba, ketika ada yang menyibukkan diri, dengan kondisi yang memiliki dukungan yang kuat terhadap insan, yang bertubi-tubi menghantam jasad dan menyeret jiwa. Adakah kekuatan yang mampu menghentikan amukan sang waktu? Inilah lautan yang perlu dilalui, melalui kapal yang kuat dengan nahkoda yang handal. Ketika ombak menerjang, maka tidak akan ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Ketangguhan dan kekuatannya sangat dibutuhkan, untuk menciptakan kerjasama yang handal, sehingga ketika kapal berlayar, penumpangnya pun tidak akan takut, lalu perjalanan pun akan terasa nyaman dan indah. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.